Cerita dilanjutkan dengan pertandingan perempat final bola basket yang tengah memasuki momen yang sengit antara SMA Jingxi dari Beijing melawan SMA Senkiang dari Shanghai. Yang mana waktu tersisa 1 menit 14 detik dan perbedaan poin mereka hanya 1 poin saja. Saat itu, Cheng Feng, jagoan dari SMA Jingxi, terus saja menghalangi lawannya untuk mencetak poin, hingga ia pun berhasil merebut bolanya dan berhasil mengamankannya. Bola pun kini berada di tangan SMA Jingxi yang sementara unggul. Bola itu kemudian dioperkan kepada Xiaohan yang berusaha terus menjaga bolanya. Melihat hal itu, Cheng Feng lalu bergegas mencari posisi. Xiaohan yang dikawal 2 orang berhasil memberikan bolanya kepada Cheng Feng yang langsung melakukan tembakan. SMA Jingxi berhasil mendapatkan poin lagi, namun dengan cepat SMA Senkiang menyerang balik. Xiaohan pun bergegas kembali untuk mengejar bolanya, akan tetapi ia tak bisa mendapatkannya. Hingga ketika SMA Senkiang akan memasukkan bolanya, Cheng Feng tiba-tiba saja datang menghentikannya. Ia mengambil bola itu dan mencoba mengelur waktu. Saat waktu tersisa 14 detik, Cheng Feng mulai bergerak maju ke depan. SMA Jingxi akhirnya bisa memenangkan pertandingan dan maju ke putaran semifinal. Lalu, sebuah berita pun memberikan informasi tentang Liga Basket Sekolah Nasional, yang mana memenangkan kejuaraan ini merupakan impian dari para pembasket muda. Dalam tahun ini, banyak talenta muda yang bermunculan, dan yang paling menonjol adalah Cheng Feng dari SMA Jingxi. Namun sayangnya, SMA yang dipimpin oleh Cheng Feng gagal masuk ke final. Mereka kalah di semifinal oleh SMA kuat dari Beijing, yaitu SMA Beihai. Lalu, orang yang sedang menonton berita itu ternyata adalah Su Jingye. Saat itu, ia sedang naik kereta menuju kota Beijing. Setelah sampai, Jingye mendapatkan pesan dari kakaknya kalau ia tak bisa menjemputnya. Jingye kemudian berjalan sendirian mencari taksi, namun ia merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Hingga orang tersebut berusaha menangkapnya dan Jingye pun langsung melarikan diri. Dengan kemampuannya sebagai seorang pemain basket, Jingye pun berhasil meloloskan dirinya. Akan tetapi, orang tersebut tiba-tiba saja berada di belakang Jingye. Setelah berhasil tertangkap, Jingye akhirnya tahu kalau ternyata kakaknya sedang mengerjainya. Jingye lalu menanyakan tentang sekolahnya di Beijing, di mana ia ternyata ingin bersekolah di SMA Jingxi dan sedang mencari seseorang. Kakaknya pun mengira kalau Jingye sedang mencari seorang wanita. Saat sedang di perjalanan, Jingye malah melihat seseorang yang sedang bermain basket. Ia sangat takjub dengan permainan orang tersebut dan segera turun untuk ikut bermain. Jingye lalu memperkenalkan dirinya dan mengajaknya untuk bermain bersama. Namun pria itu malah cuek kepada Jingye dan langsung pergi meninggalkannya. Sehingga membuat Jingye heran karena yang ia tahu warga Beijing sangatlah ramah. Setelah sampai di rumah, Jingye mengeluarkan bola basket yang ada di dalam tasnya. Jingye ternyata sangat mengagumi Cheng Feng dan hal itulah yang membuat ia bersekolah di SMA Jingxi. Lalu, Jingye pun pergi melakukan pendaftaran ulang di sekolahnya. Ia pun heran karena tempat yang ia datangi bukanlah SMA Jingxi, melainkan SMA Jingbei. Saat ia akan pergi, Jingye sangat terkejut karena kakaknya ternyata telah salah mendaftarkannya. Jingye ternyata telah didaftarkan di sekolah Jingbei. Ia pun sangat kesal dan segera menghubungi kakaknya. Namun, kakaknya tak bisa mengurus kepindahannya lagi karena ia sedang sibuk. Jingye akhirnya dengan terpaksa harus sekolah di SMA Jingbei. Lalu, saat sedang melakukan latihan penerimaan siswa baru, Jingye bertemu dengan seorang pria gemuk yang bernama Sima Senkuang. Di mana Sima ternyata juga sangat menyukai bola basket sama seperti Jingye. Mereka berdua akhirnya berkenalan dan berteman. Mereka pun lalu merencanakan untuk bolos dan segera pergi bermain basket. Sima kemudian sengaja pingsan dan mengeluarkan busa di mulutnya, sehingga mereka kini bisa keluar dari barisan dan berusaha untuk pergi ke lapangan bola basket. Lalu mereka melihat ada satu dari siswa sekolah mereka yang sedang melawan SMA Jingxi. Siswa tersebut tak bisa berkutik melawan mereka sebab ia hanya seorang diri.
para siswa di SMA Jingxi mulai menghina SMA Jingbei yang tak bisa bermain bola basket. Mendengar hal itu, Sima sangat kesal dan menantang mereka untuk bermain basket. Tantangan itu langsung diterima oleh SMA Jingxi. Mereka bertiga kemudian bermain bersama melawan SMA Jingxi. Sima lalu mulai menunjukkan skill bermain bola basketnya. Dengan mudahnya, ia melewati 2 orang yang datang menghalanginya. Namun saat akan memasukkan bolanya, ia malah mendapatkan blok, sehingga bola tersebut jatuh ke tangan Jingye. Jingye pun mempertanyakan pada siswa tersebut apakah ia pemain inti dari tim bola basket SMA Jingxi, sebab ia juga mengenal seseorang dari tim basket SMA Jingxi. Namun karena siswa tersebut tak menjawab pertanyaannya, Jingye akhirnya maju untuk memasukkan bolanya. Dengan mudahnya, ia melewati 2 orang yang datang menghalanginya. Ia lalu mengingat masa lalunya saat sedang berlatih bermain bola basket bersama Cheng Feng, di mana Cheng Feng memberitahunya bahwa layup yang merupakan gerakan dasar sering diremehkan. Namun sebenarnya dengan teknik layup itu mereka bisa menembus pertahanan lawannya, apalagi jika bisa melakukan layup dengan tangan kiri. Dilanjutkan dengan pertandingan Jingye melawan SMA Jingxi masih terus berlangsung, yang mana kali ini teman mereka tak bisa menahan pemain SMA Jingxi yang bernama Fan Shao, sehingga Fan Shao bisa mencetak gol dan malah meremehkan mereka. Lalu seorang wanita bernama Gu Liao kemudian datang menonton pertandingan mereka dan juga merekamnya. Ia sangat senang karena Jingye dan yang lainnya ada di SMA Jingbei. Sementara itu Fan Shao yang mencoba mengoper bolanya malah terblokir oleh Jingye. Serangan pun dilancarkan oleh Jingye dengan melakukan kombinasi bersama Sima, di mana Sima yang dijaga oleh Fan Shao berhasil mengoper bolanya kepada Jingye. Pertandingan kembali dilanjutkan dan Jingye terus menahan pergerakan Fan Shao hingga Jingye berhasil merebut bolanya dan melakukan serangan balik cepat. Lagi-lagi dengan melakukan kombinasi operan bersama Sima, mereka pun terus mencetak poin sampai akhirnya Jingye yang merebut bola Fan Shao malah mengenai Gu Liao tepat di kepalanya, sehingga membuat handphonenya juga terjatuh. Di saat yang bersamaan, guru mereka pun datang membawa Jingye dan Sima, dikarenakan mereka berdua sudah berpura-pura sakit sebelumnya. Lalu, Sima dan Jingye melihat kegiatan ekskul yang mereka akan ikuti. Namun dari banyaknya kegiatan itu, tak ada satupun mengenai olahraga, dan semuanya hanya kesenian. Sima pun sangat kesal karena ia tak bisa bermain basket lagi. Tak lama kemudian, seorang pria tampan lewat di depan mereka. Jingye pun menyadari kalau pria itu adalah orang yang ia temui ketika pertama kali sampai di Beijing. Akan tetapi, Sima yang melihat pria itu malah menjadi kesal. Sima menjelaskan bahwa pria tersebut bernama Yunmo. Ia adalah pria yang kini dijuluki sebagai pria tampan di SMA Jingbei. Lalu, tiba-tiba kakak Jingye pun menelponnya. Jingye kemudian memprotes kepada kakaknya mengapa ia salah mendaftarkan dirinya. Untuk itu, ia akan segera pergi ke ruangan guru dan meminta pindah. Namun, Gu Liao kemudian datang menghentikannya dan menyuruh Jingye untuk mengganti handphonenya. Jingye yang tidak punya uang lalu meminta waktu untuk membayarnya, sebab ia sedang bertengkar dengan kakaknya dan mungkin tak akan memberinya uang. Gu Liao kemudian memberikan penawaran kepada Jingye untuk tak perlu mengganti handphonenya, asalkan ia harus berjanji memenuhi syaratnya, yaitu Jingye harus masuk tim basket SMA Jingbei, maka masalah mereka akan dianggap selesai. Gu Liao kemudian memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah ketua dari tim bola basket SMA Jingbei. Lalu tiba-tiba Sima dan temannya yang bernama Wang Hao datang untuk mendaftar tim bola basket. Ia pun terkejut karena melihat Jingbei yang juga ternyata ada di tempat itu. Gu Liao kemudian menanyakan kembali kesiapan dari Jingye. Namun Jingye ternyata menolak ajakan Gu Liao sebab ia hanya ingin bermain di tim basket SMA Jingxi. Gu Liao kemudian menghentikan Jingye dan menjelaskan apa yang terjadi. Dulunya, sekolah SMA Jingbei memiliki tim basket yang sangat kuat. Namun setelah kepala sekolah lama pensiun dan diganti, SMA Jingbei kini tidak terlalu memperdulikan bidang olahraga lagi, sehingga satu persatu semua bidang olahraga menghilang dan hanya tim basket saja yang bertahan.
Kini tersisa kapten tim basket Feng Dui dan 2 rekan lainnya. Ia pun meminta agar Jingye juga mau membangkitkan kembali tim basket SMA Jingbei. Akan tetapi, setelah mendengar cerita dari Gu Liuliu, Jingye ternyata tetap tak ingin bergabung. Sebab 2 hari lagi ia akan pindah ke SMA Jingxi. Lalu, ketika Jingye akan pulang, ia bertemu lagi dengan Yunmo. Jingye pun kembali mengajak Yunmo untuk berbicara dengannya. Namun seperti biasa, Yunmo tidak memperdulikan Jingye dan malah mencuekinya. Yunmo yang akan kembali ke rumahnya ternyata berhenti menyembunyikan bola basketnya. Saat telah di rumah, ibunya terus menanyakan tentang kegiatan piano Yunmo. Ia juga memberitahu Yunmo bahwa hasil ujian Yunmo terus turun dalam beberapa hari ini. Ibunya ingin agar Yunmo meluangkan lebih banyak waktunya untuk belajar. Sementara itu, Sima dan Wang Hao kini telah memulai latihannya, di mana Sima mengajari cara melempar bola yang benar. Di sisi lain, Gu Liuliu yang sedang melihat mereka merasa khawatir dengan tim basket yang belum siap melawan SMA Jingxi. Lalu tiba-tiba, ketua OSIS SMA Jingbei yang bernama Guanxin datang membawakan dokumen tim basket. Ia juga menanyakan kesiapan mereka dalam melawan SMA Jingxi di pertandingan persahabatan. Dengan terbata-bata, Gu Liuliu mengatakan kalau mereka telah siap. Begitu pula dengan Sima yang melihat senior Guanxin menjadi semangat dan berjanji akan menang. Gu Liuliu dan Sima kemudian menyamar menjadi siswa SMA Jingxi dan masuk ke dalam sekolahnya. Namun mereka ternyata malah bertemu juga dengan Jingye yang sedang menyamar menjadi siswa SMA Jingxi. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam sekolah bersama-sama dan melihat banyaknya olahraga yang aktif di sekolah tersebut. Lalu, ketika sedang mencari lapangan basket SMA Jingxi, Jingye malah melihat seseorang pemain basket yang sedang menggunakan nomor punggung 9. Ia pun mengira kalau itu adalah senior Cheng Feng. Jingye lalu mengikutinya dan akhirnya sampai di lapangan bola basket. Kita dilanjutkan dengan Gu Liuliu dan Sima yang telah menemukan lapangan basket SMA Jingxi. Mereka berdua pun sangat kagum dengan lapangan tersebut karena memiliki fasilitas yang begitu mewah dan lengkap. Lalu mereka berdua pun menemukan sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut adalah ruangan untuk tim bola basket. Saat masuk di dalam ruangan itu, Gu Liuliu melihat banyaknya strategi yang tertempel di dinding. Ia juga menemukan sebuah strategi yang ada di papan tulis, di mana menurut Gu Liuliu, strategi itu dibuat khusus untuk pemain bintang, sebab semua pemain di lapangan membuka ruang untuk nomor 9, yang artinya kemampuan individu nomor 9 SMA Jingxi pastinya sangat hebat. Sementara itu, Jingye ternyata telah bertemu dengan nomor 9 SMA Jingxi dan yang mengejutkannya ternyata bukan Cheng Feng, di mana pria yang memakai nomor 9 itu bernama Xu Hao. Jingye lalu menanyakan mengapa ia memakai nomor punggung 9, karena itu adalah nomor Cheng Feng. Xu Hao pun sangat marah karena Jingye menyebutkan nama Cheng Feng, hingga Jingye yang terus mengikuti Xu Hao dan menanyakan tentang Cheng Feng akhirnya mendapatkan jawaban kalau Cheng Feng adalah seorang yang pecundang. Jingye pun sangat marah karena Xu Hao menyebut Cheng Feng sebagai seorang yang pecundang. Ia kemudian menantang Xu Hao untuk bertanding dengannya 1 lawan 1. Orang-orang kini mulai berdatangan melihat pertandingan mereka. Xu Hao pun mengatakan jika poin mereka mencapai 5, maka ia adalah pemenangnya. Jingye lalu memulai pertandingannya. Dengan kecepatannya, ia mampu melewati Xu Hao serta mencetak 1 poin. Namun dengan mudahnya, Xu Hao mencetak poin balasan. Lalu, saat giliran Jingye menyerang, ia pun kembali mencoba melewati Xu Hao dengan kecepatannya. Akan tetapi, Xu Hao ternyata bisa membaca gerakannya dan mengambil bolanya. Seketika, Xu Hao langsung menembak bola itu dan membuat skor menjadi 3-1. Jingye kemudian kembali menyerang Xu Hao dan mencoba mengecohnya. Namun saat ia akan menembakkan bolanya, Xu Hao ternyata dapat membloknya dan langsung melakukan serangan balik. Sementara itu, Gu Liuliu yang berada di ruangan tim basket terus memfoto isi ruangan tersebut. Hingga kapten dari tim basket SMA Jingxi yaitu Xiaohan datang menegur mereka. Ia mempertanyakan apa yang sedang dilakukan Gu Liuliu. Mereka berdua pun beralasan kalau mereka adalah reporter sekolah. Lalu, tiba-tiba seorang murid datang memberitahu Xiaohan
kalau ada seseorang yang sedang menantang Xu Hao. Di sisi lain, pertandingan Jing Ye kini telah mencapai skor 4-1. Jing Ye kemudian memikirkan bagaimana Cheng Feng akan melewati pertandingan ini. Ia pun langsung maju dengan pergerakan cepatnya dan berhasil menipu Xu Hao. Bola selanjutnya dipegang oleh Xu Hao yang kini melakukan serangan. Namun Jing Ye ternyata dapat membaca gerakannya dan membuat Xu Hao tak bisa menyerang. Hingga akhirnya Xu Hao harus melakukan tembakan jarak jauh. Shohan yang menghentikan pertandingan itu kemudian menyuruh mereka untuk pergi. Akan tetapi, Jing Ye tetap saja mempertanyakan Cheng Feng yang tak ada di tim basket. Semua orang pun terdiam ketika mendengar nama Cheng Feng. Xu Hao yang sudah kesal akhirnya mengatakan kalau Cheng Feng sudah lama dikeluarkan karena merupakan penjahat yang hanya mencari keuntungan. Jing Ye pun sangat marah dengan perkataan Xu Hao. Sima kemudian datang memisahkan mereka dan mengajak Jing Ye untuk pergi. Sebelum Jing Ye pergi, Xu Hao berpesan untuk menunjukkan kemampuannya jika mereka bertemu lagi di lapangan. Lalu, saat berada di toilet, Jing Ye ternyata terus memikirkan perkataan dari Xu Hao. Sima pun terus memprovokasi Jing Ye agar mau bergabung dengan SMA Jingbei agar bisa mengalahkan SMA Jingxi. Sementara itu, seorang pria yang berada di dalam toilet mendengar mereka yang sedang membicarakan Xu Hao. Ia lalu keluar dan meminta agar dimasukkan ke dalam tim basket untuk melawan Xu Hao. Gu Liu kini sangat senang karena ia mendapatkan pemain baru lagi. Sementara Jing Ye dan Sima menanyakan kepada Kapten Feng Dui mengenai pria tersebut. Feng Dui lalu menceritakan bahwa pria itu bernama Duan Baiting. Saat masih SMP, ia memiliki kualitas fisik dan kemampuan di atas rata-rata. Sehingga dengan bakatnya itu, ia mendapatkan banyak pujian dan tepuk tangan. Namun saat Xu Hao datang dengan kemampuan dan bakat yang sama, semuanya pun berubah. Duan Baiting pun perlahan-lahan dilupakan dan dijuluki sebagai Xu Hao versi rendahnya. Mulai dari situlah karir Duan Baiting meredup. Jing Ye yang mendengar cerita dari Feng Dui akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan SMA Jingbei. Jing Ye yang mendengar cerita dari Feng Dui akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan SMA Jingbei. Sima pun sangat senang karena ia kini bisa bermain lagi dengan Jing Ye. Begitu pula dengan Gu Liu yang kini meresmikan pembentukan tim bola basket SMA Jingbei. Lalu, saat pulang dari sekolah, Jing Ye pergi ke lapangan bola basket. Ia ternyata sedang menunggu Yunmo yang biasanya datang ke tempat itu. Hingga ketika malam harinya, Yunmo belum datang, Jing Ye akhirnya meninggalkan pesan. Jing Ye lalu menelpon kakaknya dan mengatakan kalau ia tak akan pindah dari SMA Jingbei. Cerita dilanjutkan dengan murid-murid dari SMA Jingxi yang sedang menyiapkan lapangannya. Saat itu, mereka sedang menunggu SMA Jingbei yang akan datang bertanding. Seorang murid yang bernama Yu Chen tidak peduli dengan kedatangan SMA Jingbei. Namun menurut murid yang bernama An, kalau Jing Ye sepertinya bukan seorang pengecut. Tak lama kemudian, tim bola basket SMA Jingbei akhirnya datang. Tetapi mereka malah ditertawakan karena memiliki tubuh yang pendek, serta gaya mereka yang seakan pergi fashion show. Lalu tiba-tiba Duan Baiting melemparkan bola basket dan menunjukkan skillnya, sehingga membuat semua orang yang ada di situ terdiam. Gu Liu kemudian merekam dan menyiarkan secara langsung pertandingan yang akan dilakukan. Ia mengatakan bahwa sekarang SMA Jingbei telah memiliki gebrakan besar dan telah berbeda. Walaupun mereka hanya berlima, ia ingin agar orang-orang mendukung mereka. Pertandingan pun kini akan dimulai. Namun saat akan bermain, SMA Jingxi ternyata hanya menurunkan Fan Shao dan pemain lapis 2 lainnya. Fan Shao pun menjelaskan bahwa untuk melawan SMA Jingbei, tim inti mereka tidak perlu harus turun tangan. Hal itu pun membuat Jing Ye dan yang lainnya kesal. Lalu, ketika pertandingan dimulai, Duan Baiting terus saja melihat Xu Hao yang akhirnya membuat bola yang ia rebut mengenai Gu Liu. Fan Shao yang mendapatkan bola kemudian melanjutkan permainan. Mereka pun menyerang dengan sangat percaya diri dan dengan mudahnya melewati pertahanan SMA Jingbei.
hingga Duan Baiting yang berusaha menjaga Fan Shao malah tertipu. SMA Jingbei kini mendapatkan bola dan akan menyerang. Sima kemudian mengoper bolanya kepada Jingye. Akan tetapi, tiba-tiba saja Duan Baiting datang merebut bolanya dan malah melakukan serangan sendirian. Duan Baiting terus saja melakukan hal itu. Ia terus menyerang sendirian ketika mendapatkan bola dan tidak memperdulikan timnya. Di mana sebenarnya ia melakukan itu karena ia ingin menunjukkan kepada Xu Hao. Namun, apa yang Duan Baiting lakukan itu membuat Sima dan Jingye sangat kesal. Karena terus mendapatkan tekanan dari Duan Baiting, pelatih SMA Jingxi lalu memberikan arahan kepada timnya. Hal itu pun membuat para pemain SMA Jingxi kembali bersemangat, sehingga mereka pun bisa memblokir serangan yang dilakukan oleh Duan Baiting. Hingga Duan Baiting kini tak bisa memasukkan bola dan langsung direbut oleh SMA Jingxi. Serangan balik cepat dilakukan oleh SMA Jingxi dan berhasil mencetak poin. Duan Baiting yang mencoba menyerang lagi kini berhasil dihentikan dengan mudahnya, sehingga SMA Jingxi kembali melakukan serangan. Namun kali ini Jingye berusaha mengarahkan teman-temannya untuk bertahan. Yang mana itu membuat Duan Baiting kesal karena Jingye telah mengambil alih kendali dalam tim. Akan tetapi, dengan usaha mereka menjaga SMA Jingxi, mereka pun berhasil mendapatkan bolanya. Jingye yang memegang bolanya, kemudian menyerang dengan sangat cepat dan berhasil mencetak poin. Kini, permainan SMA Jingbei mulai terlihat rapi. Jingye dan timnya bekerja sama dalam mencetak poin. Bahkan semua anggota tim SMA Jingbei telah mencetak poin. Lalu, saat akan membangun serangan lagi, Jingye yang dijaga ketat berhasil lolos berkat Sima yang datang membantunya. Dengan kombinasi mereka berdua, Sima dapat melakukan lemparan 3 poin. Babak pertama pertandingan akan segera selesai dan SMA Jingxi yang memegang bola mencari celah untuk melewati mereka. Namun saat Fan Shao sedang fokus untuk melawan Duan Baiting, Jingye tiba-tiba saja datang merebut bolanya dan bola pun diamankan oleh Sima. Semua anggota tim SMA Jingbei langsung naik ke atas. Sima kemudian mengoper bolanya kepada Jingye. Dengan gerakan cepatnya, Jingye dengan mudahnya melewati lawannya. Hingga ketika berhadapan dengan Fan Shao, Jingye berhasil menipunya dan memberikan bola itu kepada Duan Baiting yang langsung mencetak gol. SMA Jingxi akhirnya berhasil unggul di babak pertama. Duan Baiting lalu memuji umpan yang diberikan oleh Jingye. Sementara itu, di SMA Jingbei, para murid yang menonton pertandingan itu melalui internet terkejut karena tim bola basket mereka bisa mengungguli SMA Jingxi di babak pertama. Yang mana tim basket SMA Jingxi merupakan salah satu tim 4 besar di tingkat nasional. Saat itu, Yunmo yang sedang duduk sendirian di sudut kelasnya ternyata juga sedang menonton pertandingan tim basket SMA Jingbei. Lalu, babak kedua pun akan segera dimulai. Gu Liulio kembali memberikan semangat kepada timnya. Dan Kapten Feng Dui sangat senang karena kini ia tak sendirian lagi. Sementara itu Duan Baiting terus saja memperhatikan Xu Hao, di mana ternyata Xu Hao kini akan bermain di babak selanjutnya. Cerita dilanjutkan dengan dimulainya pertandingan babak kedua. Duan Baiting kini sangat senang karena ia sekarang bisa melawan Xu Hao. Namun ketika ia akan melewati Xu Hao, gerakannya ternyata sudah terbaca. Xu Hao pun langsung memblokir bolanya itu dan melakukan serangan balik. Akan tetapi dengan cepat, Duan Baiting kembali dan berusaha menahan Xu Hao. Xu Hao tanpa kesulitan berhasil melewati pertahanan Duan Baiting dan langsung mencetak poin. Duan Baiting pun tidak terima karena Xu Hao berhasil melewatinya. Hal itu terus saja terjadi di mana Xu Hao terus saja melewati pertahanan Duan Baiting dan mencetak poin. Hingga jarak poin di antara tim mereka kini semakin jauh. Gu Liulio merasa semenjak Xu Hao bermain, mereka hampir tak bisa mencetak poin. Bahkan Duan Baiting pun sampai tertekan menjaga Xu Hao. Duan Baiting yang terus-menerus menjaga Xu Hao akhirnya mengingat kembali masa lalunya. Orang-orang selalu mengatakan kalau dirinya sombong dan hanya bermain dengan fisiknya saja. Namun semenjak Xu Hao muncul, ia pun dikalahkan dan bahkan dipermalukan.
Orang-orang pun menertawakannya dan memanggilnya Shuhao versi rendahan. Saat waktu istirahat, Duan Baiting malah sangat tertekan dengan pertandingan sebelumnya. Guliu Liu kembali berusaha mencari cara untuk menyemangati timnya. Ia lalu menyiram kepala Duan Baiting dengan air. Duan Baiting yang marah malah dibentak balik oleh Guliu Liu. Duan Baiting pun mengatakan kalau ia sudah kalah oleh Shuhao. Jingye lalu ikut menyemangatinya bahwa jika kalah maka pastinya akan kalah bersama. Sebab ia bukan hanya bermain sendirian, melainkan bermain secara tim. Duan Baiting akhirnya kembali termotivasi lagi untuk bermain. Pertandingan dilanjutkan dan Duan Baiting kembali menjaga Shuhao. Namun kini Shuhao tidak menjaganya sendirian, melainkan Jingye juga ikut membantu dan berhasil merebut bolanya. Serangan balik dilakukan oleh SMA Jingbei dan melakukan kerjasama, yang mana kali ini Duan Baiting telah ikut bekerja sama membangun serangan. Mereka pun kini berhasil mencetak poin. Pertandingan pun tersisa 3 menit lagi. Shuhao yang memegang bola kemudian mulai menyerang. Namun kali ini Jingye mengarahkan agar mereka melakukan pertahanan ganda, sehingga Shuhao harus mengoper bolanya itu dan SMA Jingxi bisa mencetak poin kembali. Jingye lalu memberikan semangat kepada Duan Baiting bahwa mereka sudah bermain bagus. Serangan kali ini dilakukan oleh SMA Jingbei, yang mana kerjasama Jingye dan yang lainnya kini semakin bagus dan dengan mudahnya mencetak poin. Sementara itu Guliu Liu sangat senang karena timnya bangkit kembali. Bahkan timnya itu terlihat bukan seperti tim yang baru saja dibentuk. Lalu Jingye kembali mengontrol teman-temannya untuk melakukan pertahanan. Hingga 1 menit lagi waktu tersisa, kedua tim melakukan serangan untuk mengejar kemenangan. Namun saat pertandingan berakhir, SMA Jingxi lah yang memenangkan pertandingan. Dengan skor akhir, SMA Jingxi 70 poin dan SMA Jingbei 53 poin. Sima pun sangat kesal karena mereka kalah dengan selisih 17 poin. Namun menurut Guliu Liu, selisih tersebut sudah sangat bagus dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sementara itu Jingye yang sedang duduk dihampiri oleh Shohan. Ia mengatakan bahwa Cheng Feng bukanlah dikeluarkan dari tim. Jingye tak akan menemukannya di SMA Jingxi karena Cheng Feng telah pindah ke sekolah lain. Sebelum Shohan pergi, Jingye pun menanyakan kapan mereka bisa bertanding lagi. Shohan menjawab bahwa ia akan menunggu mereka sampai di Liga SMA Nasional. Lalu Yunmo yang sedang bermain basket terkejut karena melihat Jingye yang tiba-tiba sudah berada di bawah ring. Di mana saat itu Jingye mengungkapkan kekesalannya karena sudah kalah oleh SMA Jingxi. Ia mengatakan jika saja memiliki waktu tambahan 10 menit mereka pasti bisa menang. Namun menurut Yunmo, selisih 17 poin itu merupakan selisih yang terkecil dengan pertemuan sebelumnya. Jingye pun terkejut karena Yunmo ternyata menonton pertandingan mereka, yang artinya ia juga telah membaca pesan yang ia tinggalkan. Jingye marah karena Yunmo tidak datang bersama mereka. Sebab bila Yunmo ikut bertanding, mungkin saja mereka bisa menang. Akan tetapi menurut Yunmo, walaupun mereka menang, tapi yang mereka lawan hanyalah pemain cadangan. Yunmo juga tak akan bergabung dengan tim basket SMA Jingbei. Ia juga menambahkan bahwa Jingye tak akan bisa bertemu dengan SMA Jingxi di kejuaraan Liga Nasional. Sebab SMA Jingxi adalah tim yang diunggulkan dan otomatis akan langsung berada di babak sistem gugur. Sementara SMA Jingbei terlebih dahulu harus melewati babak kualifikasi. Sehingga menurut Yunmo, sebaiknya Jingye memikirkan bagaimana cara agar bisa lolos di babak kualifikasi. Ia kemudian pergi meninggalkan Jingye. Cerita dilanjutkan dengan Jingye yang sedang bermain basket sendirian sambil mengingat kata-kata Yunmo yang memberitahunya bahwa di kota Beijing terdapat banyak sekolah yang mereka harus lawan untuk bisa bertemu dengan SMA Jingxi. Namun, kekuatan tim basket SMA Jingbei sekarang masihlah sangat lemah dan tak bisa diandalkan. Setelah itu Jingye pergi ke sebuah restoran untuk makan. Akan tetapi, karena ia adalah orang baru di daerah itu, ia pun tak tahu bagaimana cara memesan makanannya, sehingga pemilik restoran pun menawarkan makanannya, yaitu hati goreng asam manis.
Saat Jing Ye akan memakannya, ia ditemani oleh anak dari pemilik restoran itu yang bernama Fiksu, di mana Fiksu ternyata mengenal Jing Ye karena ia telah menonton video permainan basket Jing Ye. Hal itu pun membuat Jing Ye terkejut dan menanyakan dari mana Fiksu melihat video itu. Fiksu menjawab bahwa ia melihatnya dari guru basketnya, yaitu Yunmo. Jing Ye lalu menanyakan bagaimana pendapat Yunmo tentang permainannya dan apakah Yunmo mau bergabung dengan tim basket SMA Jingbei. Sementara itu, Yunmo yang akan pergi les piano terlebih dahulu mengecek bola basketnya yang ia sembunyikan. Namun saat ia mengeceknya, ternyata bola basketnya itu sudah tidak ada. Tiba-tiba, ibunya pun muncul dan memegang bola basketnya. Di sisi lain, Jing Ye yang sedang bersama Fiksu terus menanyakan tentang pendapat Yunmo, hingga Fiksu yang sudah mendapatkan es krim lalu melarikan diri. Akan tetapi Jing Ye dengan mudahnya bisa menangkapnya. Hingga mereka pun melihat Yunmo yang saat itu sedang bertemu ibunya. Saat Jing Ye ingin memanggil Yunmo dengan cepat, Fiksu langsung menahannya dan bersembunyi. Ibu Yunmo marah kepada Yunmo karena ia sudah berbohong. Ia ingin agar Yunmo mengingat kembali janjinya yang sudah ia ucapkan. Lalu Fiksu pun datang menghampiri Yunmo dan mengajaknya bermain basket. Begitu pula dengan Jing Ye yang datang dengan membawa bola basket. Yunmo yang menolak untuk bermain membuat Fiksu dan Jing Ye terus memaksanya. Hingga akhirnya Fiksu mengingatkan janji Yunmo yang akan mengajarinya setiap minggu. Yunmo pun luluh dan ikut bermain bersama mereka. Akan tetapi Fiksu ternyata menantang orang-orang yang sedang bermain di lapangan. Orang-orang itu awalnya menolak melawan mereka karena menganggap mereka hanyalah anak-anak. Namun Fiksu pun langsung menunjukkan kemampuannya di depan orang-orang itu sehingga mereka kini setuju untuk bertanding. Jing Ye kemudian maju dengan gerakan cepatnya dan memberikan bolanya kepada Yunmo. Akan tetapi Yunmo yang malas bermain memberikan bola itu kepada Fiksu sehingga bola itu pun berhasil direbut dan lawan langsung mencetak poin. Jing Ye lalu menegur Yunmo dan menyuruhnya untuk bersenang-senang. Pertandingan kembali dilanjutkan dan Jing Ye berusaha menghentikan pergerakan lawannya. Namun Jing Ye malah tertipu dengan gerakan lawannya. Orang-orang itu pun terus saja mencetak poin sehingga Jing Ye pun membuat sebuah rencana di mana ia ingin agar Fiksu yang menembakkan bolanya dan ia yang akan bertahan. Jing Ye pun berhasil merebut bola serta memberikannya kepada Fiksu. Melalui kerjasama Fiksu dan Jing Ye, mereka pun berhasil mencetak poin. Jing Ye juga mulai menunjukkan kemampuannya sehingga orang-orang itu pun sangat terkejut. Mereka pun kini berniat untuk bermain lebih serius lagi. Saat pertandingan dilanjutkan, Jing Ye dijaga oleh 2 orang, sementara Yunmo dibiarkan sendirian. Sebab mereka menganggap Yunmo hanyalah pemain lemah. Jing Ye kemudian mengoporkan bolanya kepada Fiksu. Setelah itu, ia berlari ke arah Yunmo dan mengatakan agar Yunmo harus menangkap bolanya. Akan tetapi ketika Fiksu memberikan operannya, ternyata bolanya sangat tinggi, sehingga bola itu hampir saja keluar. Namun, Jing Ye tiba-tiba datang menyelamatkan bola itu dan memberikannya kepada Yunmo. Pertandingan kembali dilanjutkan dan kali ini Jing Ye beserta Yunmo terus saja mencetak poin sehingga membuat skor menjadi 9-8. Orang-orang itu yang tak berniat kalah kemudian berencana untuk mempertahankan bola mereka agar mereka bisa menang dan membalikkan keadaan. Lalu ketika Jing Ye akan melewati mereka, ia pun sangat dijaga dengan ketat. Hingga Fiksu berlari ke arah Yunmo dan membantunya untuk lolos dari penjagaan. Jing Ye yang melihat kesempatan itu kemudian memberikan operannya kepada Yunmo dan Yunmo pun berhasil mencetak poin. Mereka akhirnya berhasil memenangkan pertandingan itu. Jing Ye kemudian kembali mengajak Yunmo untuk bergabung dengan tim basket. Akan tetapi lagi-lagi Yunmo menolaknya dan menyuruh Jing Ye sebaiknya mencari pelatih terlebih dahulu. Saat berada di rumahnya, Yunmo mengingat kembali kenangan masa lalunya. Ia juga masih terbayang-bayang dengan perkataan Jing Ye yang terus mengajaknya masuk ke dalam tim basket.
salah satu guru dari sekolah Jingbei sedang mendatangi kepala sekolah SMA Jingbei. Ia meminta untuk dijadikan pelatih dari tim basket SMA Jingbei. Namun, kepala sekolah menolaknya sebab Guru Li adalah guru matematika yang telah memenangkan emas Olimpiade. Kepala sekolah ingin agar Guru Li fokus ke kelas matematika saja. Namun, Guru Li terus memaksanya sehingga kepala sekolah akhirnya mengizinkannya. Sementara itu, Jingye beserta anggota yang lainnya sedang berada di kelas Olimpiade Matematika, menunggu kedatangan pelatih tim basket mereka, hingga Guru Li kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya. Mereka semua terkejut karena yang akan menjadi pelatih mereka adalah seorang guru matematika. Karena tidak menyukainya, Jingye beserta Sima dan Duan Baiting akhirnya keluar dari kelas secara diam-diam. Sima lalu mengatakan kepada mereka kalau menurutnya Guru Li memanglah yang terbaik dalam matematika. Namun, Guru Li sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam hal bola basket. Duan Baiting sangat kesal kepada Gu Liu yang sebelumnya mengatakan akan mencarikan mereka pelatih yang bagus. Saat Jingye sedang mengeluhkan pelatih mereka, tiba-tiba dari belakang Gu Liu datang menghampiri mereka. Ia marah karena mereka tidak berada di dalam kelas dan mendengarkan penjelasan dari Guru Li. Namun, Jingye juga kesal karena Gu Liu mencarikan mereka pelatih yang tidak tahu tentang bola basket. Sima juga menambahkan bahwa mereka pasti akan ditertawakan jika berita tentang pelatih mereka diketahui. Akan tetapi, menurut Gu Liu, Guru Li yang sudah bersedia melatih mereka itu sudah sangat bagus, sehingga mereka harus segera menemui kembali Guru Li. Mereka bertiga akhirnya kembali ke kelas Guru Li. Akan tetapi, saat di depan kelas, mereka tidak berani masuk. Mereka kemudian memutuskannya dengan batu gunting kertas. Dan yang harus masuk ke dalam melapor adalah Jingye. Sementara Duan Baiting dan Sima bergegas melarikan diri. Ketika berada di dalam kelas, Jingye memberanikan dirinya dengan mengatakan bahwa tim basket mereka membutuhkan pelatih yang profesional, bukan guru matematika seperti Guru Li yang pastinya tidak akan cocok. Setelah mengatakan itu dan meminta maaf, Jingye langsung pergi. Lalu, saat jam istirahat, Jingye bertemu dengan pria yang bernama Gaosan yang sebelumnya berada di kelas Guru Li. Gaosan mengetahui kalau Jingye adalah adik dari artis favoritnya. Gu Liu kemudian tiba-tiba lewat dan melihat Jingye. Ia langsung saja menghajar Jingye karena tidak menghormati Guru Li. Gu Liu kemudian tertarik dengan Gaosan yang memiliki tubuh ideal bagi seorang pemain basket. Ia pun langsung mengajak Gaosan masuk ke dalam tim basketnya. Akan tetapi, Gaosan sama sekali tidak tertarik karena ia tak tahu bermain basket. Gu Liu lalu meminta Jingye untuk membantunya membujuk Gaosan. Jingye akhirnya mengatakan kalau kakaknya akan datang menonton pertandingan mereka. Hal itu ternyata berhasil membuat Gaosan tertarik dan akhirnya bergabung dengan tim basket. Ketika pulang sekolah, Gaosan terus saja mendekati Jingye, hingga Jingye bertemu dengan Yunmo. Jingye mempertanyakan mengapa Yunmo juga berada di kelas Olimpiade Guru Li. Namun, seperti biasa, Yunmo hanya diam dan terus membiarkan Jingye berbicara. Jingye mengatakan bahwa tim basket mereka tidak butuh guru matematika profesional, melainkan seseorang yang ahli seperti Yunmo. Ia juga memberitahu Yunmo bahwa Gaosan yang sebelumnya duduk di sebelahnya kini sudah bergabung dengan tim basket. Yunmo akhirnya berbicara kalau Jingye dan yang lainnya seharusnya bisa lebih menghormati Guru Li. Jingye pun sebenarnya tidak ingin bersikap seperti itu. Namun, untuk masuk di Liga SMA Nasional, tim yang belum memiliki pengalaman seperti mereka pastinya membutuhkan pelatih yang profesional, bukannya seseorang yang amatir. Yunmo lalu menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah datang ke ruangan para guru menemui Guru Li. Saat itu, Guru Li sedang menonton pertandingan basket dan menganalisanya, yang menandakan kalau Guru Li sebenarnya sangat menyukai basket.
Akan tetapi, menurut Jingye, hal itu tidaklah cukup untuk menjadi seorang pelatih. Yunmo pun mempertanyakan bagaimana Jingye bisa yakin kalau Guru Lee bukanlah pelatih yang baik. Karena Jingye pastinya bermain basket juga karena menyukainya. Apa yang disukai oleh orang-orang itu seharusnya tetap bisa dihormati. Guliolio kemudian mengirimkan pesan kepada anggota tim basket untuk datang ke lapangan setelah pulang sekolah pada esok harinya. Bagi anggota yang terlambat ataupun yang tidak hadir, maka tak akan mendapatkan jersey. Esoknya, mereka semua akhirnya berkumpul. Begitu pula dengan Gaosan yang juga telah bergabung. Saat mereka masuk ke dalam ruangan, mereka sangat terkejut karena di dalam telah tersedia sepatu untuk mereka yang juga ukurannya sangat pas dengan kaki mereka. Guliolio kemudian mengumumkan secara resmi kalau Guru Lee adalah pelatih tim basket mereka dan sepatu itu diberikan sebagai hadiah oleh Guru Lee dengan membelinya menggunakan gajinya selama sebulan. Namun, Guru Lee mengatakan bahwa itu hanyalah masalah sepele. Karena baginya, para anggota tim basketnya pastinya lebih mencintai basket daripada dirinya. Dalam diri mereka, Guru Lee melihat dirinya sendiri yang juga dulunya sangat mencintai basket. Dahulu kala, di kota tempatnya tinggal, setiap tahun, tambang, pabrik, ataupun kampus membentuk tim basket. Setiap hari buruh, hari nasional, dan sebelum hari Imlek, pemerintah kota akan mengadakan kegiatan olahraga antara staf, yang mana acara utamanya adalah permainan bola basket. Sejak saat itu, ia mulai menyukai bola basket. Fasilitas ketika itu tidaklah sebagus seperti sekarang. Tidak adanya internet, telepon, ataupun televisi, dan masih menggunakan radio, serta koran dan majalah, sehingga ia pun sering ke kantor pos untuk menanyakan kabar tentang bola basket. Lalu saat SMP, Guru Lee pertama kalinya menonton permainan basket di televisi, yang waktu itu menyiarkan siaran ulang pertandingan babak final NBA. Ia pun kini sangat bersemangat dalam menekuni bola basket. Ia sangat ingin gabung ke dalam tim basket sekolah dan memenangkan pertandingan. Namun, untuk menyukai basket saja itu tidaklah cukup. Rata-rata orang seperti dirinya tidak ada masa depan bila bermain basket. Hanya dengan belajar yang baik saja agar bisa mendapatkan masa depan. Akan tetapi, kecintaannya terhadap basket itu tidak pernah hilang. Ia masih terus saja berlatih bermain basket agar bisa masuk ke dalam tim. Hingga ia kini akhirnya telah menjadi tua dan mendapatkan pekerjaan. Ia sangat iri dengan mereka selama masih ingin bermain, maka mereka akan tetap bisa terus bermain sampai selamanya. Ia ingin agar mereka mempercayainya dan membiarkan dirinya untuk melatih mereka. Guru Lee kemudian memulai pelatihannya dengan mereka. Seseorang lalu memberitahu Jingye kalau Yunmo berada di depan. Akan tetapi ketika Jingye memeriksanya, Yunmo ternyata telah pergi. Lalu Guliolio beserta ketua OSIS datang membawa jersey mereka. Guru Lee kemudian melanjutkan pelatihannya dan terus menyemangati mereka. Ia mengatakan jika mereka berlatih dengan keras, kelak tim basket SMA Jingbei pastinya akan bisa memenangkan semua pertandingan. Guru Lee juga melatih mereka secara satu persatu dalam menembakkan bola. Sementara Jingye yang sebelumnya sangat meragukan Guru Lee, kini perlahan-lahan mulai mengakui Guru Lee. Begitu pula dengan Yunmo yang sebenarnya sangat ingin bermain basket dengan mereka, namun ia masih belum bisa memberanikan dirinya untuk memberitahu ibunya. Jingye yang berada di rumahnya kini tak bisa tertidur karena memikirkan pertandingan besok dan lawan yang akan mereka hadapi. Dari informasi yang diberikan Guliolio, mereka ternyata berada di grup neraka. Ada 8 tim yang ikut dalam babak penyisihan distrik, dan dari 8 tim dibagi menjadi 2 grup. Mereka tergabung dalam grup bersama SMA Yihe dan SMA Jingmen, serta SMA Lingkuan yang terkenal dengan permainan basketnya yang ganas. Orang yang bertemu dengan mereka dipastikan tak akan bisa lolos dari cedera serius. Selain itu, untuk bisa lolos dari babak eliminasi, mereka harus bisa mengalahkan 2 tim.
而以你们现在的实力，无疑。 Esoknya, mereka kini telah berada di lapangan dan siap untuk bertanding. Sebelum bertanding, Gulilio menyuruh mereka agar pemanasan terlebih dahulu. Namun, beberapa dari mereka terlihat sangat gugup karena baru pertama kali memainkan pertandingan resmi. Sementara itu, Yunmo juga ternyata datang menonton bersama dengan Pixu. Namun, tak disangka lawan dari SMA Jingbe adalah teman lama dari Yunmo bernama Hisuan. Dengan sikap cueknya, Yunmo tidak memperdulikan temannya itu dan terus berjalan. Hisuan kemudian melempar basket di belakang Yunmo dan mengatakan agar Yunmo kembali ke tim mereka. Karena Yunmo yang terus mencuekinya, Hisuan lalu menghampiri Yunmo. Akan tetapi, Jingye datang dan menghentikannya. Jingye tidak ingin bila Hisuan mengganggu sahabatnya. Mendengar Jingye berbicara seperti itu, Hisuan malah bertanya balik kepada Yunmo karena telah menelantarkan mereka yang sudah berjuang bersamanya. Jingye pun terus menghalangi Hisuan yang ingin menghampiri Yunmo, yang membuat Jingye dan Hisuan hampir saja saling melukai. Untungnya ada wasit yang memberikan mereka peringatan dan pelanggaran. Sehingga Jingye dan Hisuan memutuskan untuk menyelesaikannya di atas lapangan. Pertandingan pun dimulai antara SMA Jingbei melawan SMA Lingkuan. SMA Jingbei berhasil mendapatkan bola pertama. Sima yang memegang bola berhasil melewati penjaganya dan memberikannya kepada Duan Baiting. Bolanya itu langsung diteruskan oleh Gaosan. SMA Jingbei mendapatkan skor pertama yang didapatkan dari Gaosan yang sama sekali belum pernah bermain basket. Di sisi lain, Jingye meminta agar segera dimainkan. Namun, Guru Litak ingin memainkannya jika Jingye masih belum tenang. Gu Liu juga kesal kepada Jingye karena pertandingannya belum dimulai, tapi Jingye malah sudah mendapatkan pelanggaran teknis. Yang mana pelanggaran teknis adalah pelanggaran yang dilakukan karena sopan santun, seperti kekerasan fisik atau kekerasan emosional. Jika seorang pemain mendapatkan 2 pelanggaran teknik, maka akan langsung dikeluarkan dari permainan. Gu Liu juga terkejut karena ternyata ketua OSIS datang menonton pertandingan mereka. Hal itu membuat Sima sangat bersemangat sehingga ia berhasil merebut bola lawan. Dengan melakukan serangan kombinasi, Sima kini mencetak poin. Sima menganggap bahwa dirinya terlalu mudah mendapatkan poin dan grup neraka yang dibicarakan ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Kini giliran SMA Jingkuan yang akan menyerang. Dengan kerjasama yang baik, mereka berhasil melewati pertahanan Gaosan yang tinggi dan mencetak poin. Pertandingan kembali dilanjutkan dan SMA Jingkuan terus saja menekan mereka. Hingga ketika Sima mengoporkan bolanya, dengan mudahnya SMA Jingkuan merebut bola operannya itu dan lagi-lagi mendapatkan poin dengan mudah. Lalu Sima yang kembali memegang bola masih tak bisa melewati penjaga SMA Jingkuan. Ia pun terpaksa memberikan operan yang kurang bagus sehingga bolanya itu direbut oleh SMA Jingkuan. Sementara itu, Duan Baiting yang mencoba menghentikan serangan SMA Jingkuan malah tertipu dan SMA Jingkuan kembali mencetak poin. Sima yang memegang bola kini tak bisa melewati penjaganya. Berkali-kali Sima mencoba melewatinya, namun ia tetap gagal dan berakhir dengan SMA Jingkuan yang berhasil mencetak poin. Jingye yang tak tahan melihat timnya seperti itu, kemudian meminta agar segera dimasukkan. Hisuan yang melihat Jingye tak dimasukkan malah menghinanya, sebab Jingye ternyata hanya banyak bicara di luar lapangan saja dan tidak berani masuk di dalam lapangan. Jingye yang pergi ke toilet kemudian bertemu dengan Yunmo yang memberitahunya agar tidak perlu meladeni omongan Hisuan. Namun Jingye mengatakan bahwa ia melakukan itu demi temannya. Ia ingin jika mereka menang di pertandingan ini, maka Yunmo harus bergabung dengan tim mereka. Sementara itu, Sima kini terlihat sudah kelelahan. Sima lalu menyuruh Duan Baiting untuk mencari posisi yang bagus, karena ia pastinya
akan memberikan bola kepadanya. Pertandingan dilanjutkan dan Sima kembali memegang bola. Dengan kerjasama yang baik, kali ini Sima berhasil melewati pertahanan SMA Jingkuan. Ia lalu memberikan bola yang tinggi kepada Duan Baiting. Setelah itu, SMA Jingbei kembali melakukan penyerangan. Namun kali ini, Hisuan menjaga Duan Baiting dari depan, sehingga membuat Sima tak bisa mengopornya dan memilih melakukan penyerangan. Sima yang terus dijaga ketat akhirnya menembak bolanya. Bola yang tidak masuk itu kemudian diambil SMA Jingkuan dan melakukan serangan balasan dengan sangat cepat. Setelah mencetak poin akhir di babak pertama, Hisuan memprovokasi Duan Baiting dengan mengatakan kalau anggota tim SMA Jingbei adalah sampah. Begitu pula dengan Jingye yang dianggap sampah karena hanya bermain sebagai cadangan. Guru Li yang mendengarnya malah tertawa karena menurutnya tindakan Hisuan juga merupakan bagian dari permainan. Yang terpenting sekarang adalah mereka harus bisa menembus pertahanan SMA Jingkuan. Kali ini Guru Li akan menurunkan Jingye di babak selanjutnya. Karena Jingye memiliki kecepatan yang bisa menembus pertahanan SMA Jingkuan. Babak kedua pun dimulai dan Gaosan bertugas untuk mengoporkan bolanya. Sebelumnya, Jingye telah memberitahu Gaosan rencananya untuk menembus pertahanan SMA Jingkuan, yang mana Jingye dan Sima akan berganti posisi. Lalu, Gaosan yang bisa melihat jelas dari ketinggian tinggal mengoporkan bolanya saja, sehingga Jingye pun hanya melawan satu penjaga saja. Jingye dan Sima terus saja melakukan kombinasi dan mencetak poin. Kini giliran Jingye yang memprovokasi Hisuan dengan mengatakan bahwa SMA Jingkuan tak bisa mengatasi pemain cadangan. Jingye kemudian kembali melakukan serangan. Namun kali ini ia tak menembakkan bolanya, melainkan memberikan oporan kepada Duan Baiting yang tidak terjaga. Lalu serangan pun dilakukan oleh SMA Jingkuan. Hisuan yang berhasil mendapatkan bola dihalangi oleh Jingye. Akan tetapi dengan teknik curangnya Hisuan bisa menjatuhkan Jingye. Untungnya Duan Baiting bisa menghalangi bola Hisuan. Akan tetapi Hisuan yang sangat kesal karena bolanya tidak masuk, kemudian sengaja mengincar kaki Duan Baiting, sehingga Duan Baiting pun mengalami cedera dan tak bisa bermain lagi. Jingye pun menyadari kalau Hisuan sengaja melakukan hal itu. Ia tahu kalau Hisuan ingin mengeluarkan Duan Baiting dari permainan. Jingye kini sangat kesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Hisuan. Namun Hisuan tidak merasa bersalah dan malah memberikan senyuman kepada Jingye.